Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bertemu lagi dengan Bunda Desta. Bagaimana kabarnya anak-anak pada hari ini? Semoga anak-anak selalu sehat ya. Baik anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita bersama-sama mengucap basmalah, sikap berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar tematik. Namun sebelum mulai belajarnya, Bunda mau mengajak anak-anak bernyanyi dulu. Anak-anak tahu tidak lagu Good Morning? Ya, jika anak-anak tidak tahu, perhatikan Bunda dulu ya. Nanti baru kita nyanyikan bersama-sama. 1, 2, 3. Good morning my students, how are you? I'm fine. Good morning my students, how are you? I'm fine. Good morning students. Good morning students. Good morning students, how are you? I'm fine. Nah, seperti itu anak-anak, kita praktikkan bersama-sama ya. Kali ini dengan tepuk. 1, 2, 3. Good morning my students, how are you? I'm fine. Good morning my students, how are you? I'm fine. Good morning students. Good morning students. Good morning students, how are you? Wah, anak-anak semangat banget nih. Oke anak-anak, Bunda mau anak-anak siapkan buku tulis dan buku paket tematik tema 2. Hari ini kita akan belajar subtema 3 halaman 91 ya anak-anak. Dan jangan lupa siapkan alat tulis. Lalu konsentrasi anak-anak untuk menyimak video berikut ini. Hari ini kita akan belajar jenis usaha ekonomi dan cara menghargai kegiatan ekonomi di masyarakat. Tema 2, subtema 2 dan 3. Tahukah kamu jenis-jenis usaha ekonomi? Usaha ekonomi dibedakan menjadi 2. Yang pertama, usaha ekonomi yang dikelola sendiri. 2. Usaha ekonomi yang dikelola kelompok. Kita mulai bahas dari usaha ekonomi yang dikelola sendiri atau perorangan. Adalah kegiatan yang dikelola oleh pemiliknya sendiri tanpa melibatkan pemodal lain. Biasanya, usaha ekonomi ini memiliki modal yang terbatas. Contoh, jenis usaha ekonomi yang dikelola sendiri adalah warung, toko, usaha pertanian, bengkel, dan industri kecil rumahan. Contoh usaha ekonomi perorangan. Usaha pertanian. Sebagian besar usaha pertanian dikelola perseorangan. Lahan yang digarap petani biasanya terbatas, lahan persawahan dan telaga. Usaha perdagangan. Usaha perdagangan yang dikelola secara perseorangan biasanya perdagangan dalam jumlah kecil sampai menengah. Usaha jasa, sebuah usaha yang menggunakan keahlian khusus, ilmu maupun tenaga. Industri kecil. Industri kecil biasanya berupa industri rumah tangga. Industri kecil biasanya dikelola oleh perseorangan. Berikutnya adalah usaha ekonomi yang dikelola kelompok. Adalah jenis usaha yang dijalankan secara bersama-sama baik dalam hal modal, pengelolaan maupun dalam hal bagi hasil. Usaha ini berbentuk badan usaha. Contoh dari usaha yang dikelola berkelompok adalah firma, perseroan terbatas, persekutuan komanditer, koperasi, yayasan, dan badan usaha milik negara (BUMN). Berikut adalah contoh jenis usaha ekonomi yang dikelola berkelompok. Yang pertama, firma adalah usaha ekonomi bersama didirikan sekurangnya 2 sekutu yang saling kenal. CV didirikan sekurangnya 2 orang yang menyetor modal. Usaha CV dapat dikembangkan dari firma. PT, usaha bersama yang modalnya berupa kumpulan saham. Koperasi,
Badan usaha beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi. Yang terakhir, BUMN, perusahaan yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki negara. Setiap orang akan melakukan kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidup. Ada yang menjadi petani, pengusaha, pedagang, dan tenaga medis. Kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi yang dilakukan setiap orang melibatkan orang lain. Keterlibatan orang lain dapat dilihat dari kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Pada kegiatan produksi, orang yang terlibat adalah tenaga kerja. Pemakai tenaga kerja dimaksudkan untuk memperlancar kegiatan produksi. Dari kegiatan produksi, tenaga kerja akan memperoleh balas jasa dari produsen berupa upah atau gaji. Barang hasil produksi akan disalurkan kepada konsumen atau masyarakat oleh distributor. Konsumen adalah pihak yang mengonsumsi barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Barang dan jasa diperoleh dari produsen secara langsung atau melalui perantara, distributor. Ketiga pelaku ekonomi tersebut, produsen, distributor, dan konsumen akan saling berhubungan. Sebagai makhluk sosial maupun ekonomi, manusia hendaknya memiliki etika moral. Dengan etika moral, manusia dapat menghargai setiap kegiatan ekonomi yang dilakukan orang lain. Setiap pelaku dalam produksi mempunyai peran penting. Oleh karena itu, hendaknya kita perlu menghargai kegiatan usaha ekonomi orang lain. Nah, bagaimana kita menghargai usaha ekonomi orang lain? Berikut adalah cara menghargai kegiatan ekonomi orang lain. Yang pertama, menumbuhkan persaingan usaha yang sehat dalam kegiatan ekonomi. 2. Menghormati usaha ekonomi orang lain dengan tidak iri atas keberhasilannya. 3. Meneladani keberhasilan orang lain dengan meniru sikap positif orang tersebut. Yang keempat, atau yang terakhir, menjunjung tinggi setiap jenis usaha pekerjaan yang dilakukan orang lain. Baiklah anak-anak, itu tadi video penjelasan materi tematiknya. Semoga anak-anak paham dan mengerti ya. Karena di teladan semua anak itu hebat. Baik anak-anak, sebelum Bunda mengakhiri pembelajaran pada hari ini, marilah kita bersama-sama mengucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik anak-anak, jangan lupa untuk menyimak video wawasan di halaman website e-learning Sekolah Teladan ya. Lalu, ingat terus pesan Bunda untuk menjaga salat 5 waktunya, makan makanan bergizi, minum air putih yang banyak, dan jangan lupa ya anak-anak untuk berolahraga. Bunda akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.